Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori himpunan. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Taufik Hidayat, yaitu saya sendiri, dan yang kedua Dahyong. Baik, langsung saja. Teori himpunan. A. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. B. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan bagian, subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Ditulis A subset B. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B, dinyatakan dengan simbol A subset B. Contoh, misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 2, 4. Maka B subset A. Sebab setiap elemen dari dalam B merupakan elemen dalam A. Tetapi tidak sebaliknya. Penjelasan dari definisi di atas, himpunan bagian harus mempunyai unsur himpunan A, juga merupakan unsur himpunan B. Artinya, kedua himpunan itu harus saling berkaitan. Syaratnya, A dengan simbol subset B dibaca A himpunan bagian dari B. Kemudian A tidak subset B dibaca A bukan himpunan bagian dari B. Kemudian B tidak subset A dibaca B bukan himpunan dari bagian A. Kemudian B bukan subset A dibaca B bukan himpunan dari bagian A. Kedua, himpunan kosong, null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Syaratnya, himpunan kosong sama dengan A. Himpunan kosong adalah tunggal. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Perhatikan, himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan 0, sebab 0 tidak sama dengan himpunan kosong. Penjelasan dari definisi di atas, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota, dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani atau pi. 3. Himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S, universum, yang berarti himpunan yang dapat memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya merupakan himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Keempat, himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B. Syaratnya, kedua himpunan anggotanya harus sama. Contoh, A sama dengan C, D, E. Kemudian B sama dengan C, D, E. Maka A sama dengan B. Penjelasannya, himpunan equal atau himpunan yang sama memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota himpunan A yaitu C, D, E, maka himpunan B pun akan memiliki anggota yaitu C, D, dan E. Kelima, himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama. Contoh, C sama dengan 1, 3, 5, 7, dan D sama dengan 2, 4, 6. Maka himpunan C dan himpunan D saling lepas. Catatan, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Keenam, himpunan komplement, complement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Himpunan komplement jika dimisalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan A sama dengan 3, 4, 5, maka A subset U. Himpunan 1, 2, 6, 7 juga merupakan komplement. Jadi AC sama dengan 1, 2, 6, 7. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis AC sama dengan X
sedemikian hingga X anggota U, X anggota A. 7. Himpunan ekuivalen equal set. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama, banyak dengan himpunan lain. Syaratnya, bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi N. A sama dengan B. Dikatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya, A sama dengan W, X, Y, Z, maka N-nya sama dengan 4. Kemudian B sama dengan R, S, T, U, sehingga N-nya sama dengan 4. Maka N A sama dengan N B, yaitu A sama dengan B. Penjelasannya, himpunan ekuivalen mempunyai bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Bilangan himpunan A beranggotakan 4 karakter, maka himpunan B pun beranggotakan 4 karakter. C. Cara penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. 1. Dengan menyebutkan semua anggotanya, atau roster, yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Contohnya, A sama dengan A, I, U, E, O. Kemudian B sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut dengan cara deskripsi. Contohnya, ambil bilangan asli kurang dari 5, maka A sama dengan asli kurang dari 5. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dayong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayong Yenuargo. Saya akan melanjutkan presentasi dari Taufik Hidayat. Yang nomor 3 adalah notasi pembentuk himpunan. Dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum atau rule dari anggotanya. Contoh soal. Nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Penyelesaiannya, A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Dengan menulis tiap-tiap anggotanya, A sama dengan 2, 3, 4, 5. Dengan menulis sifat-sifatnya, A, X, sedemikian hingga 1, kurang dari X, X kurang dari asli. 4. Himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Diagram Venn itu adalah diagram di mana ada batasannya. Batasannya biasanya dilambangkan dengan tanda persegi seperti gambar. Kemudian ada himpunan semestanya yaitu U. Lingkaran-lingkaran pada gambar adalah himpunannya, sedangkan A dan B menunjukkan himpunannya. Contoh, U sama dengan 1 sampai 8. Jika A 1, 2, 3, 5, maka dalam lingkaran ditulis 1, 2, 3, 5. Sedangkan B 2, 5, 6, 8. Karena ada yang sama 2 dan 5, maka 2 dan 5 ada di tengah sini. Tidak perlu ditulis 2 kali. 7 dan 4 termasuk universal karena bukan anggota A maupun B. D. Operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection. Menuliskan anggota himpunan yang sama. Notasinya, A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Diagram Venn-nya yang berwarna abu-abu adalah irisannya. Contoh, jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4, 10. Jika C sama dengan 3, 5, 9 dan D min 2, 6, maka C dan D sama dengan himpunan kosong.
Artinya C dan D disjoin. Yang kedua, gabungan atau union. Menuliskan semua anggota himpunannya, bila ada yang sama cukup ditulis satu kali saja. Notasinya A union B sama dengan X sedemikian hingga X bukan X anggota A atau X anggota B. Diagram Venn-nya yang berwarna abu-abu adalah gabungan atau unionnya. Contoh, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A union B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18. A union himpunan kosong sama dengan A. Yang nomor 3 adalah komplement. Komplement menuliskan yang bukan anggota himpunannya. Notasinya A aksen sama dengan X sedemikian hingga X bukan anggota A, X anggota U. Diagram Venn-nya yang berwarna abu-abu adalah komplementnya. Contoh, misalkan U 1-9, jika 1, 3, 7, 9, maka komplementnya adalah 2, 4, 6, 8. Jika A sama dengan X demikian hingga X dibagi 2, anggota P, X kurang dari 9, maka komplementnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang keempat adalah selisih. Selisih lambangnya minus. A minus B artinya X anggota A dan X bukan anggota B. Diagram Venn-nya X anggota A itu adalah yang berada di dalam lingkaran. Yang berada di dalam lingkaran A. Dan X bukan anggota B yang berada di luar lingkaran B. Yang dimaksud dan di sini yang ada di notasi adalah yang berwarna abu-abu. Contoh, jika A sama dengan 1 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A different B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B different A sama dengan himpunan kosong. 1, 3, 5 different 1, 2, 3 sama dengan 5. Tetapi 1, 2, 3 different 1, 3, 5 sama dengan 2. Yang kelima adalah beda setangkup atau symmetric difference. Notasinya adalah 5 samring B sama dengan A union B min A irisan B sama dengan A min B union B min A. Diagram Venn-nya yang berwarna abu-abu adalah beda setangkup. Teorema. Teorema adalah kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. A samring B sama dengan B samring A itu hukum komutatif. Hukum komutatif adalah pertukaran tempat. Dalam kurung A samring B samring C sama dengan samring A samring sama dengan A samring dalam kurung B samring C itu hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah pengelompokan. Contoh, jika A sama dengan 2, 4, 6 dan B sama dengan 2, 3, 4, maka A samring B sama dengan 3, 4, 5, 6. Perkalian Kartesian atau Cartesian product. Notasinya A kali B sama dengan dalam kurung A, B sedemikian hingga A anggota A dan B anggota B. Jika A dan B himpunan berhingga, maka A kali B sama dengan himpunan A dikali himpunan B. Pasangan berurutan A, B berbeda dengan B, A. Jadi, A, B bukan B, A. Perkalian Kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B bukan B kali A. Dengan syarat A atau B tidak kosong. Jika A sama dengan himpunan kosong, atau B sama dengan himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan himpunan kosong. Contoh, misalkan C sama dengan 1, 2, 3, dan D sama dengan A, B, maka C kali D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Misalkan A sama dengan B sama dengan himpunan semua bilangan real, maka
A kali B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Misalkan P sama dengan 1,2, Q sama dengan A, B, dan R sama dengan alfa, beta, maka P kali Q kali R sama dengan 1A alfa, 1A beta, 1B alfa, 1B beta, 2A alfa, 2A beta, 2B alfa, 2B beta. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.